7 kebiasaan yang diam-diam membuatmu cepat tua dan beraura gelap. Kamu pasti nggak sadar. Pernah nggak kamu merasa meski sudah mandi, pakai skincare, dan berpakaian rapi, tapi tetap saja orang bilang kamu terlihat lelah, kusam, dan tua? Mungkin bukan wajahmu yang berubah, tapi kebiasaanmu diam-diam mencuri cahaya jiwamu. Dulu, kamu mungkin bercahaya, bukan hanya wajah, tapi aura. Tapi sekarang, sesuatu berubah. Orang-orang mulai menjauh. Cermin tak lagi bersahabat. Padahal kamu tidak tahu. Ada 7 kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari, yang secara perlahan merampas cahaya dan membuatmu tampak jauh lebih tua dari usiamu. Dalam video ini, kita akan bongkar satu persatu. Dan di akhir, aku akan beri cara sederhana namun ampuh untuk mengembalikan aura cerah dan jiwa yang segar dalam dirimu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like kalau kamu pernah merasakan ini. Tinggalkan komen tentang kebiasaan yang paling sering kamu lakukan. Dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten penuh makna seperti ini. 1. Mengeluh setiap hari. Kebiasaan kecil yang menggerogoti cahaya jiwamu. Pernahkah kamu bangun di pagi hari, lalu tanpa sadar berkata, "Aduh, capek banget. Duh, kenapa sih hidup gue gini terus?" Atau mungkin saat hujan turun, kamu langsung bilang, "Ya ampun, sial banget, macet lagi, telat lagi." Kata-kata itu mungkin terdengar sepele, tapi tahukah kamu, setiap keluhan adalah racun kecil yang kamu minum sendiri. Pelan, tapi pasti. Dia menyusup ke dalam jiwamu, mengubah cara pandangmu, mengubah energimu, mengubah auramu. Orang yang sering mengeluh tanpa sadar memancarkan getaran rendah. Dia jadi magnet bagi hal-hal negatif, mudah lelah, mudah tersinggung. Dan meskipun wajahnya mungkin masih muda, tapi sorot matanya kosong, karena hidupnya hanya berputar pada apa yang kurang, apa yang salah, apa yang gagal. Parahnya lagi, keluhan itu menular. Kamu mungkin tidak berniat menyakiti siapapun, tapi energi keluhanmu bisa menguras orang-orang di sekitarmu. Tak heran kalau lama-lama, kamu merasa makin sendiri, makin asing, dan merasa tidak dimengerti. Padahal kamu sendiri yang sedang menutup pintu cahaya itu. Lalu, bagaimana caranya keluar dari lingkaran ini? Kuncinya sederhana. Gantilah keluhan dengan kesadaran. Setiap kali ingin mengeluh, berhenti sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku syukuri saat ini? Bisa jadi kamu masih punya 2 kaki yang sehat, masih bisa melihat langit, masih bisa makan hari ini. Ubah, capek banget. Jadi, aku bersyukur masih punya pekerjaan. Ubah, kok hidupku gini terus? Jadi, mungkin ini bukan hidup yang aku mau, tapi aku sedang belajar menjadi lebih kuat. Mungkin memang tidak langsung membuat masalahmu hilang, tapi perlahan, kamu akan merasakan cahaya itu kembali tumbuh. Di wajahmu, di tubuhmu, dan yang paling penting, di dalam hatimu. Karena orang yang berhenti mengeluh, bukan berarti hidupnya sempurna, tapi karena dia memilih untuk fokus pada cahaya, bukan pada luka. 2. Begadang tanpa tujuan, mencuri wajah muda, menguras jiwa pelan-pelan. Kamu pernah nggak rebahan jam 10 malam, scroll TikTok, buka YouTube, lalu bilang, "Ah, bentar lagi tidur." Kok? Lalu tahu-tahu, jam 2 pagi, hening. Semua orang sudah terlelap, kecuali kamu masih terjaga, menatap layar yang dingin, dengan mata yang lelah tapi pikiran yang kosong. Dan keesokan harinya, kamu bangun dengan kepala berat, mata sembab, wajah kusam, dan mood yang berantakan. Begadang bukan cuma soal kantuk, bukan cuma tentang mata panda atau kulit yang makin keriput, tapi soal bagaimana kamu sedang merampas hak tubuhmu untuk pulih. Dan yang lebih dalam dari itu, kamu sedang mencuri ketenangan dari jiwamu sendiri.
Begadang memang terasa bebas. Tak ada aturan, tak ada gangguan. Tapi kebebasan yang kamu kira menyenangkan itu sebenarnya menyembunyikan kosong yang menjerat. Kamu begadang bukan karena sibuk, bukan karena tugas, tapi karena ada luka yang belum kamu hadapi. Ada emosi yang tidak kamu pahami. Dan akhirnya kamu menenggelamkan diri dalam layar, berharap lupa. Padahal jiwamu hanya semakin penat. Lama-lama, kamu akan menyadari. Auramu pudar, wajahmu tak lagi segar, dan kamu menjadi cepat marah tanpa sebab. Tapi tenang, ini bukan akhir. Kamu masih bisa mengembalikan cahaya itu. Mulailah dari hal sederhana. Tidur lebih awal. Jadikan tidur bukan pelarian, tapi bentuk cinta pada dirimu sendiri. Matikan notifikasi. Jauhkan gawai. Buat rutinitas tidur yang lembut. Minum air hangat. Dengarkan musik tenang. Tulis jurnal syukur sebelum tidur. Beri tubuhmu ruang untuk pulih. Dan beri jiwamu kesempatan untuk beristirahat. Karena saat kamu tidur cukup, kamu bukan hanya menyegarkan tubuhmu, tapi juga memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas kembali. Ingat, orang yang terlihat muda bukan yang memakai skincare mahal, tapi mereka yang tahu caranya merawat diri dari dalam. Dan tidur cukup adalah awal dari segalanya. 3. Menyimpan dendam dan sakit hati. Ketika luka yang tak terucap menjadikanmu tua sebelum waktu. Mungkin kamu pernah disakiti, dikhianati, dipercaya, lalu ditikam dari belakang oleh orang yang paling kamu andalkan. Kamu tidak menangis, tidak marah, tapi kamu menyimpan. Kamu bilang ke dirimu, "Aku kuat, aku tahan." Padahal, di balik senyum dan tawa palsu itu, ada luka yang belum kamu izinkan untuk sembuh. Setiap malam kamu mengingatnya, mengulang kejadian itu dalam pikiranmu, seperti film yang tak pernah selesai. Kamu tersenyum di siang hari, tapi jiwamu dingin di malam hari. Tanpa kamu sadari, dendam dan sakit hati itu mulai mengubahmu. Bukan hanya mengubah cara kamu melihat dunia, tapi juga mengubah cara dunia melihatmu. Auramu menjadi berat, sorot matamu kehilangan kelembutan, wajahmu jadi keras, bahkan saat kamu tidak sedang marah, dan tubuhmu menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Kamu terlihat lebih tua, bukan karena usia, tapi karena beban emosional yang terlalu lama kamu pikul sendiri. Padahal, dendam tidak pernah menyembuhkan. Ia hanya membuat lukamu terus terbuka, dan kamu tak akan pernah benar-benar bebas selama kamu masih mengharapkan orang lain menebus rasa sakit itu. Lalu, bagaimana caranya melepaskan? Pertama, izinkan dirimu mengakui bahwa kamu sakit. Berhenti menyangkal. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Lalu, sadari bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan mereka. Tapi itu cara kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari racun yang tak kelihatan. Tulis surat untuk orang yang menyakitimu. Tidak untuk dikirim, tapi untuk membebaskan isi hatimu. Ucapkan, "Aku memilih damai. Aku tidak mau lagi kehilangan bahagiaku karena luka ini." Pelan-pelan, kamu akan merasakan dada yang lebih ringan, dan wajahmu mulai bercahaya lagi. Karena tidak ada yang lebih muda dan bercahaya daripada orang yang hatinya tenang. Ingat, melepaskan bukan kelemahan. Itu keberanian untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depanmu. 4. Scroll tanpa arah. Ketika jemari sibuk, tapi jiwa terasa kosong. Layar itu kecil, tapi mampu menelan waktumu, konsentrasimu, bahkan jati dirimu sendiri. Berapa kali kamu bilang, "Cuma scroll bentar." Lalu tiba-tiba, 1 jam hilang begitu saja. 2 jam. 3 jam. Kamu berpindah dari satu video ke video lain. Dari satu kehidupan orang ke kehidupan orang lain. Kamu tertawa. Kamu terkagum. Kamu terdiam. Tapi setelah itu, kamu merasa hampa.
Scrolling tanpa arah bukan hiburan. Ia adalah pelarian. Pelarian dari sunyi, dari beban pikiran, dari kenyataan yang belum ingin kamu hadapi. Dan pelarian itu pelan-pelan mengubahmu. Fokusmu terpecah, tidurmu terganggu. Kamu jadi mudah cemas, mudah iri, dan semakin sulit merasa cukup. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan orang-orang yang bahkan tak kamu kenal. Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa tidak berharga. Dan tanpa sadar, auramu jadi suram. Wajahmu lelah. Pikiranmu bising. Hidupmu penuh. Tapi bukan dengan makna. Hanya notifikasi. Kamu mungkin masih muda. Tapi jika waktumu habis hanya untuk menonton hidup orang lain, kapan kamu benar-benar hidup? Tenang. Kamu tidak harus membuang semua teknologi. Kamu hanya perlu mengendalikannya, bukan dikendalikan. Mulailah dengan detox digital. 1 jam tanpa layar. Lalu 2. Isi waktu itu dengan hal yang menenangkan. Membaca, menulis, berbicara dengan orang tersayang, atau sekadar duduk sendiri dan mendengar suara hatimu. Atur waktumu saat online. Gunakan aplikasi pengatur waktu jika perlu. Beranikan diri untuk tidak selalu tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dan mulai sadar dengan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Karena kamu tidak akan menemukan kedamaian dari layar, tapi dari keheningan yang kamu hindari selama ini. Hiduplah dengan sadar. Karena kamu layak untuk lebih dari sekadar jadi penonton hidup orang lain. 5. Membicarakan orang lain. Ketika lidah tajam memudarkan cahaya wajahmu, kamu duduk bersama teman-teman, tertawa, lalu satu nama disebut. Bukan karena dia ada di ruangan itu, tapi karena kamu ingin membicarakannya. Mungkin kamu cuma iseng. Mungkin kamu merasa itu cuma bahan obrolan ringan. Mungkin kamu pikir, semua orang juga begitu. Tapi sadarkah kamu, setiap kata yang keluar dari mulutmu tentang orang lain adalah cermin yang mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Gosip bukan hanya merusak reputasi orang lain, tapi juga diam-diam mengikis cahaya dari dalam dirimu sendiri. Orang yang suka membicarakan kekurangan orang lain, tanpa sadar sedang membiarkan pikirannya dipenuhi racun. Matanya menjadi sinis, wajahnya kehilangan kelembutan, senyumnya tidak lagi hangat, tapi mengandung penilaian. Dan anehnya, orang yang gemar bergosip seringkali justru menjadi yang paling kesepian. Karena di balik tawa dan cerita yang tampak seru itu, ada rasa tidak puas pada diri sendiri yang tidak pernah disembuhkan. Ingat, semakin kamu sibuk menyoroti hidup orang lain, semakin kamu menjauh dari potensi terbaik dalam hidupmu sendiri. Jadi, bagaimana cara keluar dari jerat ini? Mulailah dengan menyadari, setiap kali kamu ingin membicarakan orang lain, berhenti sejenak. Tanyakan, apa tujuanku membicarakan ini? Apakah untuk menasihati? Atau hanya untuk merasa lebih baik dari dia? Lalu alihkan. Bicarakan ide. Bicarakan mimpi. Bicarakan pelajaran yang kamu temukan hari ini. Dan kalau kamu berada di lingkungan yang suka bergosip, kamu tidak harus langsung menegur. Cukup tidak ikut arus. Diam kadang lebih bermakna daripada tawa yang melukai. Percayalah, semakin kamu menjaga lisanmu, semakin damai pikiranmu, dan semakin terang auramu. Orang yang berhenti membicarakan orang lain adalah orang yang sedang membangun versi terbaik dari dirinya. 6. Mengabaikan diri sendiri demi orang lain. Ketika kamu terlalu sibuk memberi, sampai lupa mencintai diri sendiri. Kamu selalu ada saat orang lain butuh bantuan. Kamu cepat menjawab pesan, cepat datang saat diminta. Kamu bilang, "Nggak apa-apa, aku bisa kok." Padahal, hatimu sedang rapuh, tubuhmu lelah, jiwamu hampir habis. Tapi kamu tetap tersenyum, karena kamu takut dianggap egois. Kamu takut dibilang berubah. Kamu takut kehilangan mereka. Lama-lama, kamu lupa cara berkata tidak.
Kamu lupa caranya istirahat. Kamu lupa bagaimana rasanya mendengarkan isi hatimu sendiri. Dan pelan-pelan, cahaya itu memudar. Wajahmu kehilangan semangat. Tubuhmu sakit-sakitan. Auramu terasa berat. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu sering mengabaikan dirimu demi menyenangkan orang lain. Ingat, mengorbankan dirimu bukan bentuk cinta. Itu bentuk luka. Luka dari merasa tidak cukup, kecuali saat kamu dibutuhkan. Padahal, kamu layak dicintai bahkan saat kamu tidak memberi apa-apa. Jangan salah paham. Membantu itu mulia. Peduli itu indah. Tapi bukan berarti kamu harus menghancurkan dirimu sendiri demi membuat semua orang bahagia. Karena tidak semua orang akan melakukan hal yang sama untukmu. Jadi, mulai sekarang, beranilah berkata, tidak. Beranilah memilih diri sendiri tanpa merasa bersalah. Ambil jeda. Istirahat. Dengarkan tubuhmu. Rawat hatimu. Isi ulang energi. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu juga manusia. Cinta terbaik bukan yang mengorbankan segalanya, tapi yang mampu menyeimbangkan antara memberi dan menjaga diri. Percayalah, saat kamu mulai mencintai dirimu sendiri, kamu bukan hanya terlihat lebih bahagia, tapi juga lebih bercahaya. 7. Berpura-pura bahagia. Saat senyum menjadi topeng dan luka dibiarkan membusuk di dalam. Senyummu indah, tawamu lepas, postinganmu penuh warna. Tapi, kenapa malam-malammu begitu sunyi? Kenapa saat kamu sendirian, kamu merasa hampa? Kenapa hatimu terasa dingin, meski kamu dikelilingi banyak orang? Mungkin, karena kamu terlalu sering berpura-pura bahagia. Kamu bilang ke dunia, aku baik-baik saja. Padahal jauh di dalam, kamu lelah. Kamu menangis diam-diam. Kamu menanggung beban yang tak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Kamu takut dianggap lemah. Kamu takut mengganggu. Kamu takut tak ada yang peduli jika kamu jujur tentang luka itu. Jadi kamu pilih diam. Kamu kenakan topeng bahagia. Dan berharap, lama-lama kamu benar-benar akan merasa seperti yang kamu tunjukkan. Tapi, bahagia yang dipaksakan bukanlah kesembuhan. Itu penjara. Dan penjara itu akan mengikis cahaya di wajahmu. Membuatmu tampak tua sebelum waktunya. Karena tidak ada yang lebih berat dari menjalani hidup yang tidak kamu rasakan dengan jujur. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Berhenti memaksa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Kamu tidak harus selalu ceria. Kadang, menjadi rapuh adalah bentuk keberanian paling sejati. Bicaralah. Curhatlah. Kalau tak ada orang yang kamu percaya, tulis di buku harianmu. Beri dirimu ruang untuk merasa. Menangis bukan dosa. Merasa sedih bukan kelemahan. Itu bagian dari menjadi manusia. Dan perlahan, saat kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, kamu akan merasakan satu hal yang luar biasa. Lega. Kamu tak perlu lagi bersembunyi. Tak perlu lagi memakai topeng. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sedang berproses. Karena sesungguhnya, auramu paling terang bukan saat kamu sempurna, tapi saat kamu tulus menerima dirimu apa adanya. Kamu tidak tua karena usia. Kamu tampak tua karena kehilangan semangat. Kamu tampak gelap karena lupa siapa kamu sebenarnya. Tapi kabar baiknya, semua bisa berubah. Mulailah hari ini. Satu kebiasaan baik setiap hari. Dan lihatlah, auramu kembali bersinar. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, like dan komen ya. Ceritakan kebiasaan mana yang paling ingin kamu ubah. Dan jangan lupa subscribe. Karena kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan jiwa di dunia yang serba cepat ini. Hidupmu bisa bercahaya kembali. Kamu hanya perlu mulai dari dalam.